Bismillahirrahmanirrahim. Haikunna jami'an. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Al-ummahat a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan muliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkannya pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah kita masih merasakan begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat diberikan umur yang panjang, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa melakukan berbagai macam bentuk aktivitas atau berbagai macam bentuk amalan ibadah, amalan soleh yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Yang diantaranya adalah beribadah dengan melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita isi waktu kita di kesempatan hari ini untuk kita sama-sama mentadaburi dari isi Al-Qur'anul Karim. Insyaallah ta'ala kita pun juga akan membacanya dan kita mencoba untuk memahami isinya, dan biiznillah ta'ala mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan puasa kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan muliakan Allah. Insyaallah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, muhadaratuna fi hadzal yaum, pertemuan kita di kesempatan hari ini, sanatadabbar i'rab surah Al-Mu'awwidzat. Kita akan sama-sama mentadabburi i'rab dari surat-surat Al-Mu'awwidzat. Baik, saya yakin ummahat semua sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan Al-Mu'awwidzat. Atau bagi yang belum, maka saya sampaikan yang dimaksud dari Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat itu diambil dari kata awwada yu'awwidu. Mu'awwidzat adalah isim fa'ilnya. Mu'awwidzat tulisannya seperti ini. Mu'awwidzat. Mu'awwidzat adalah isim fa'il diambil dari kata awwada yu'awwidu. Mu'awwidzat itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai bentuk perlindungan kepada yang kita bacakan dengannya.
Awwada yu'awwidu. Bagaimana disebutkan dalam bahasa Arab? Awwada ar-rajula. Lelaki itu sedang dimintakan perlindungan. Maksudnya, awwadaka billahi tabaraka wa ta'ala. Aku memohon perlindungan kepada Allah untukmu. Oleh karena itulah, al-mu'awwidat, mu'awwidat dijamakkan, dia isim jamak muannas salim dari kata mu'awwidah, adalah satu surat yang memang digunakan sebagai bentuk perlindungan bagi siapa saja yang membacanya. Tergantung dia bacanya untuk siapa. Kalau untuk dirinya, berarti dia membaca surat itu sebagai perlindungan untuk dirinya. Kalau dia bacakan, diniatkan untuk orang lain, maka berarti dia membaca ayat atau surat perlindungan ini ditujukan untuk orang yang dia bacakan kepadanya. Mu'awwidat ini adalah nama dari 3 surat yang akan kita bahas di kesempatan hari ini, yaitu suratul Ikhlas, suratul Falaq, wa suratun Nas. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq yang dikenal dengan 3 kul, kita sering bilang begitu ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3 surat ini Nabi SAW menamakannya dengan surah Al-Mu'awwidat. Itu surat-surat yang dibaca sebagai bentuk perlindungan. Kita baca sebagai bentuk perlindungan untuk diri kita atau kepada siapa saja yang kita bacakan dengannya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari sahabat Uqbah bin Amir. Bahwasannya beliau berkata, amaroni Rasulullah SAW an aqra'a al-mu'awwidati dubura kulli salatin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai. Kata beliau, Nabi SAW, Rasulullah SAW memerintahkan aku agar aku membaca al-mu'awwidat. Kata Nabi SAW, al-mu'awwidat berarti ini ya, para ulama mengatakan dimaksud mu'awwidat suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dubura kulli salah, setiap kali kita selesai sholat. Jadi perintah dari Nabi SAW, di antara zikir yang kita baca setelah selesai sholat adalah kita membaca 3 kul ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi umat yang dimata Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kalau umat selesai sholat, jangan lupa di antara bacaan zikir sholatnya adalah membaca 3 kul ini. Nabi SAW menamakannya dengan Al-Mu'awwidat. Karena 3 surat ini adalah sebagai bentuk perlindungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kita kecukupan dari segala bentuk apapun yang kita inginkan. Sebagai bentuk perlindungan dari segala apapun yang membahayakan diri kita. Oleh karena itulah ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah ummahat akan bisa mendapatkan hadis-hadis yang sahih kalau umat membaca tafsir-tafsir terkait dengan 3 surat ini dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Tentang beberapa tempat yang dimana kita dianjurkan untuk membaca 3 surat ini, yang dianjurkan oleh Nabi SAW kita baca di tempat-tempat agar kita mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah Nabi SAW menganjurkan kita membaca 3 surat ini ketika di waktu pagi dan sore hari, yang dikenal dengan zikir pagi dan petang, sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari seorang sahabat Mu'adz ibni Abdullah bin Khubayb dari bapaknya. Berkata, ketika itu beliau dan beberapa sahabat kharaja fil lailati matarin wa zulmatin syadidah. Di hari yang ketika itu hujan dan sangat gelap sekali. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liusalli lana, agar beliau mengimami kami. Fa'adraknahu, maka kemudian kami mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala shallaitum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian sudah sholat? Falam aqul syai'an, maka kata perawi hadis ini, seorang sahabat Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb, beliau berkata, aku tidak berkata apapun. Kemudian Nabi berkata, kul, katakanlah. Bingung beliau ditanya, kul, katakanlah. Maka kata beliau, falam aqul syai'an, aku tidak mengatakan apapun.
Nabi mengurangnya sebanyak 3 kali. Kul, falam akul syai'an. Aku tidak mengatakan apapun. Kul, katakanlah. Baru kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, ma'akul. Memang apa yang harus saya katakan? Kata Nabi SAW, Kul huwallahu ahad wal mu'awidatain hina tumsi wa hina tusbih. Bacalah Kul huwallahu ahad dan membaca 2 mu'awidatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ketika kamu berada di sore hari dan ketika kamu berada di pagi hari, salasa marrat, sebanyak 3 kali, takfika min kulli syai'in. Kalau engkau membaca itu sebanyak 3 kali, maka hal itu akan mencukupkanmu atau menjagamu dari segala macam keburukan. Kemudian ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga dianjurkan membaca 3 surat ini ketika kita hendak mau tidur, sebagai perlindungan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari keburukan. Kita membaca sebelum tidur 3 surat ini sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kullalaitatin. Kata beliau alaihi salam, kata beliau radhiyallahu taala anha, kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berbaring di pembaringannya, di tempat tidurnya, beliau biasa setiap malamnya mengumpulkan kedua tapak tangannya. Summa nafasa fihima. KPK-nya nafasa. Nafasa itu adalah meniup kedua tapak tangan sambil mengeluarkan percikan ludah. Ya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti bau. Begini. Nyembur ya bahasa kitanya. Menyemburkan, ditiupkan kedua tapak tangannya. Wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas di kedua telapak tangannya. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marrat. Kemudian setelah beliau membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 surat ini muawwidat, beliau kemudian mengusapkan dari kedua tangannya seluruh jasadnya yang bisa beliau jangkau. Beliau mulai dari kepalanya ke wajahnya terus sampai ke kakinya. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Ini disunahkan bagi kita kalau mau tidur, jangan lupa di antara zikir kita sebelum tidur adalah kita membaca doa ini. Membaca surat ini. Banyak 3 kali, 1 kali kita usapkan, baca lagi, ditiup lagi. Teman-teman baca 2, 3. Bagaimana Nabi SAW melakukannya. Dan bahkan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini bisa juga kita lakukan untuk kita memberikan perlindungan kepada orang lain yang kita baca, yang kita membaca surat ini untuknya. Ini sebagaimana disebutkan tadi dari riwayat yang sama tapi dari jalur periwayat yang berbeda. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya di akhir hadis beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, falammashtaka, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit, kurang enak badannya, kana ya'muruni an af'ala dzalika bih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar aku yang melakukan itu. Kemudian setelah aku membacanya, aku usapkan kepada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini ummahat bisa kita lakukan kepada anak kita yang mungkin masih kecil sekali ya, ketika kita ingin tidur, kita lihat biar anak kita tidak diganggu ya ketika tidurnya, agar dia mendapatkan perlindungan dari Allah, maka kita bisa membaca 3 surat ini. Kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita baca, kita usapkan kepada anak kita yang masih kecil ya, agar anak kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apabila kalian membacanya, maka takfika min kulli syai'in. Maka 3 surat ini akan mencukupkan kalian dari segala bentuk perlindungan, atau akan mencukupkan kalian sebagai perlindungan dari segala macam keburukan. Karena insya Allah nanti kita akan lihat ya, terkait dengan surat Al-Falaq dan An-Nas ini, ternyata bentuk perlindungannya memang kita meminta pada Allah agar Allah melindungi kita dari segala macam keburukan makhluknya. Dari orang yang hasad, dari syaitan yang senantiasa menggoda manusia,
dari kejahatan-kejahatan di waktu malam dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Ternyata memang sangat penting bagi kita untuk membaca 3 surat ini sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi simpulannya saya ulang, di antara tempat yang kita dianjurkan untuk membacanya, yang pertama setiap kali selesai sholat sebagai zikir, setelah sholat fardu ya. Kemudian yang kedua ketika di zikir pagi dan petang kita baca. Kemudian yang ketiga ketika kita hendak tidur, dan bisa kita bacakan sebagai bentuk meru'yah untuk orang lain ya. Jika dia tidak bisa baca, kita bacakan ayat-ayat tersebut, maka insya Allah ta'ala mudah-mudahan hal ini bisa menyembuhkan dari sakitnya dan bisa sebagai pelindungan untuknya. Baik, inilah ummahat yang dimaksud dengan surah Al-Mu'awwidzat ya. 3 surat ini namakan Al-Mu'awwidzat. Dan kita akan awali terlebih dahulu dengan membahas suratul Ikhlas. Baru setelah Al-Ikhlas ke bawahnya Al-Falaq. Setelah Al-Falaq baru An-Nas. Kenapa kita mulai dengan Al-Ikhlas? Ya, karena Al-Ikhlas ini berisi tentang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah sebelum kita membaca doa perlindungan, kita awali doa kita itu dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebutkan diantaranya ada nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu As-Samad, yang nanti kita akan lihat apa makna dari As-Samad tersebut. Ya, karena memang dianjurkan ummahat ketika kita ingin berdoa, diantara adabnya adalah kita mulai dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka kalau kalian mau berdoa, maka mulailah dengan itu. Maka sangat dianjurkan kita pahami dulu Al-Ikhlas. Ini terkait dengan nama-nama Allah. Ya, ada nama Allah di sini As-Samad, dan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita tujuannya mengagungkan Allah. Maka lihat ada satu redaksi yang sahih yang disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat ada seorang sahabat ketika itu dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan beliau berdoa memulai dengan menyebutkan nama Allah yang paling agung. Ketika itu Nabi SAW mendengarnya, dia sedang memuji Allah dengan nama yang agung. Apa itu nama yang agung? Allahumma innaka antallahu al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian beliau meminta, maka apa kata Nabi? Barang siapa yang memulai doanya dengan itu, maka sungguh Allah akan memberikan apa yang ia pinta. Maka Allah akan memberikan apa saja yang dia inginkan dan ia pinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya kita mulai dengan apa? Surah Al-Ikhlas terlebih dahulu. Baik, sebelum saya mulai, maaf ini aduh qadarullah. Ini saya benarkan dulu laptopnya ya, sebentar tuh. Baik, kita mulai lagi ya, insyaallah. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dengan membahas i'rab dari suratu Al-Ikhlas, suratu Al-Ikhlas. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat ini dinamakan dengan Al-Ikhlas, artinya murni, bersih, murni. Kenapa? Karena surat ini murni, hanya membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Murni menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjelaskan tentang perkara-perkara yang lainnya. Perlu umat ketahui bahwasannya Al-Quran ini para ulama sepakat bahwasannya isi yang terkandung dalam seluruh Al-Quran ini itu terbagi menjadi 3 pokok pembahasan. Menjadi apa? 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quranul Karim pasti akan menjelaskan tentang hukum-hukum. Kayak dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Hukum-hukum agar kita mendapatkan keberkahan, rahmat Allah dan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang adalah kita kerjakan, kalau ada perintah, larangan kita tinggalkan. Yang kedua adalah berisi tentang
janji-janji Allah dan ancaman. Janji berupa surga dan juga ancaman berupa api neraka. Itu isi daripada Al-Quran. Yang kedua, janji-janji Allah dan tentang orang-orang dan kisah-kisah orang-orang yang mendapatkannya dan orang-orang yang terjauh dari surga dan justru dimasukkan dalam neraka. Ini adalah isi kandungan yang kedua dalam Al-Quran. Kalau kita baca tidak lepas dari itu. Pertama hukum-hukum, yang kedua tadi tentang janji dan ancaman. Janji itu berupa surga, ancaman berupa neraka, dan orang-orang, kisah-kisah orang-orang yang mendapatkan janji-janji Allah dan orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berisi menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan istilah akidah wa tauhid. Tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang akidah, beriman pada Allah, malaikat, ya, kitab-kitabnya, rasulnya, beriman pada hari akhir dan qada dan qadar. Yang tiga itu berisi ini, tentang akidah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surah ini dengan dinamakan sebagai Al-Ikhlas. Padahal tadi kita baca ya dalam hadis sebelumnya Nabi mengatakan bacalah Qul huwallahu ahad. Maka sebagian yang menamakan surah Al-Ikhlas ini dengan surat Qul huwallahu ahad gitu. Tapi kebanyakan dan ditulis dalam mushaf kita ya, ini suratnya Al-Ikhlas karena benar-benar murni surat ini berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga macam tadi isi Al-Qur'an, maka surat Al-Ikhlas ini merupakan sepertiga dari isi kandungan Al-Quranul Karim. Ya, makanya Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat dalam hadis yang sahih, ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal Quran fi lailatin? Apakah kalian itu lemah, kata Nabi, untuk membaca sepertiga Al-Quran setiap malamnya? Fashaqqa dzalika alaihim. Maka ketika para sahabat pendengar Nabi SAW mengatakan seperti itu, mereka merasa berat. Kayaknya sulit deh kalau setiap malamnya membaca sepertiga Al-Quran. Al-Quran jumlah suratnya berapa, Ummahat? 114 ya. Kalau sepertiganya berarti berapa tuh kira-kira? Nabi mengatakan, apakah kalian lemah membaca sepertiga Al-Quran? Berapa Bu Tusi? Yang biasa ngitung nih, Bu Tusi, pakai kalkulator. Berapa Bu tadi? Bukan bagi 3 aja. 114. Hah, berapa? Menit? 40? 38 ya. Kita 40 lah ya. Ya 38, 40. Coba siapa yang jangan terlalu tiap malam bisa membaca 40 surat dalam Al-Quran. Ya mending kalau surat-surat juz amma. Ya, tapi kalau suratnya dari apa? Dari Al-Baqarah, Al-Imran dan sebagainya, 40 surat setiap malamnya pasti akan berat sebagaimana para sahabat merasakannya. Maka kemudian para sahabat berkata, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang mampu ya Rasulullah membaca itu tiap malam? Maka kemudian Nabi mengatakan, faqala Allahul wahidus samad sulusul Quran. Allahul wahidus samad maksudnya adalah surat Al-Ikhlas itu adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi Nabi SAW mengatakan surah Al-Ikhlas itu adalah merupakan sama sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Tapi maksudnya bukan berarti kalau baca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, berarti saya udah khatam Quran. Udah berapa khatam nih di Ramadan? Dulu para orang-orang saleh sebelum kita, Imam Syafi'i 2 kali khatam setiap harinya. Ada di antara Imam Qatadah sehari 1 kali dan sebagainya. Antum berapa khatamnya? Masya Allah, alhamdulillah saya setiap hari menghatamkan 10 kali khatam. Kok bisa 10 kali khatam? Imam Syafi'i aja 2 kali. Karena saya setiap hari baca Qul huwallahu ahad ya sebanyak 30 kali. Ya berarti saya 10 kali khatam. Bukan demikian ya, bagaimana saya sampaikan tadi. Maksud dari Nabi SAW, surah Al-Ikhlas ini sama dengan sepertiga Al-Quran, bukan berarti kita baca berarti sudah sepertiga, bukan. Maksudnya adalah kandungan isi daripada Al-Ikhlas ini sama seperti sepertiga Al-Quran. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, isi seluruhnya dalam Al-Quranul Karim kalau mau disimpulkan secara global hanya mengandung 3 perkara. Yang pertama menjelaskan tentang hukum-hukum, yang kedua tentang janji dan ancaman dan kisah-kisah orang yang mendapatkannya dan orang yang mendapatkan ancaman. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Ikhlas ini berbicara tentang sepertiga dari Al-Qur'anul Karim. Itu maksudnya ya. Jadi jangan sampai salah dipahami. Sehingga nanti barangkali datang Ummahat, saya mau baca sholat, kalau sholat aja
Apa kalau saya ingin sholat, saya nggak usah baca Al-Fatihah lah, baca Al-Ikhlas saja, karena sudah mencakup sepertiga Al-Quran. Jadi saya ganti Al-Fatihahnya dengan baca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Selesai, setiap kali saya sholat, berarti saya 1 kali khatam. Tidak bisa seperti itu ya, karena maksudnya sepertiga Quran bukan berarti kita membaca sepertiganya, bukan. Tapi maksudnya seperti membaca sepertiga kandungan dari isi Al-Quranul Karim. Ini yang perlu dipahami ya, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila di antara kita ada yang sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas ini, sangat senang banget kalau baca tuh surat Al-Ikhlas dalam sholatnya atau dalam kesehariannya, dia senantiasa memahami, dia itu betul-betul memahami isi kandungan Al-Ikhlas dan menjadikan dia cinta dengan Al-Ikhlas ini. Maka ada kabar gembira dari Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintainya. Ini berdasarkan hadis yang sahih ya, bahwasanya ada seorang sahabat ketika itu beliau diminta untuk menjadi imam kaumnya, karena memang beliau yang paling bagus bacaannya. Dan hal ini bisa Umar dia dalam tafsir ya, nanti kitabnya saya sampaikan secara singkat. Nah, beliau dijadikan imam oleh kaumnya karena beliau yang paling afdol bacanya. Namun ketika beliau menjadi imam, beliau selalu memulai setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Setelah surat Al-Ikhlas baru beliau membaca dengan surat yang lain. Jadi sebelum baca surat yang lain pasti dahulukan dengan Al-Ikhlas. Maka para sahabat bertanya apa nih? Kenapa sih kalau kamu bahasanya gini ya isinya? Cuma kalau redaksinya ini secara bahasa bebasnya ya, bahasa bebasnya. Kenapa sih? Nanti bisa dibaca hadisnya ya, redaksi hadisnya ini. Ini secara bebasnya aja. Begini bahasa bebasnya ya. Kenapa sih kamu baca setiap mau baca surat lain Al-Ikhlas dulu? Kenapa kalau kamu mau baca Al-Ikhlas sudah cukupan aja Al-Ikhlas? Jangan baca surat yang lain. Atau kalau memang nggak mau baca Al-Ikhlas, baca yang lain tanpa pakai Al-Ikhlas. Kenapa harus didahului Al-Ikhlas? Ya, kemudian akhirnya seorang sahabat mengadukan hal ini pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW bertanya pada sahabat tersebut yang memulai selalu sholatnya dengan Al-Ikhlas. Ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muru bihi ashabuk. Memang apa sih yang menghalangi kamu untuk melakukan seperti yang dinasihatkan sahabat kamu tadi? Udah, kalau nggak apa pakai Al-Ikhlas aja. Kalau emang nggak mau Al-Ikhlas pakai surat yang lain. Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah. Memang apa sih yang mendorong kamu harus membaca Al-Ikhlas ini dalam setiap rakaatnya? Maka apa katanya? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Wahai Rasulullah, sungguhnya saya sangat senang, saya sangat cinta dengan surat ini. Li'annaha sifatur rahman, karena surat ini berbicara tentang sifat-sifat rahman, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya sangat senang ya Rasulullah, saya selalu ingin membacanya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas ini akan menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, Annallaha yuhibbuk. Ketahuilah bahwasannya cintanya engkau terhadap Al-Ikhlas ini menyebabkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Masya Allah ya. Ternyata dengan kita mencintai surat Al-Ikhlas ini, maka kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis tadi, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Oleh karena itulah sangat penting bagi kita untuk memahami isi kandungan dari surat Al-Ikhlas ini. Khususnya nanti kita akan membahas tentang i'rabnya ya, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan apa? I'rabnya juga ya, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah diantara keutamaan daripada surat Al-Ikhlas ya, diantara keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk sini satu lagi terakhir saya sampaikan. Surat Al-Ikhlas ini selain dia dibaca bersama dengan dua surat setelahnya ya, Al-Falaq dan An-Nas sebagai muawwizat di 4 tempat yang tadi saya sampaikan di muqaddimah pertama. Surat Al-Ikhlas ini biasa Nabi SAW baca juga bersama dengan surat Al-Kafirun. Jadi kalau yang pertama ya di muqaddimah bagi yang ikut tadi di awal saya sampaikan di 4 tempat kita dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebagai perlindungan. Tapi ada satu tempat ya di mana Nabi SAW biasa membaca Al-Ikhlas ini digandengkan dengan surat Al-Kafirun. Karena Al-Kafirun sebagian para ulama menamakannya juga dengan Al-Ikhlas sama ummahat. Karena berbicara khusus tentang apa? Tentang
keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada yang lain disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi selalu menggandengkan al-kafirun ini dengan al-ikhlas. Di mana biasanya beliau tidak pernah tinggalkan ketika ingin sholat fajar ya. Sholat fajar rakaat pertama beliau al-kafirun. Kemudian ketika di rakaat kedua beliau baca surat al-ikhlas. Ketika sholat sunnah ba'diyah maghrib, maka disunahkan Nabi biasa baca al-kafirun al-ikhlas. Al-kafirun al-ikhlas. Dan di sholat witir ya, yang imam ketika membacanya ya sholat witir, lalu kalau misalnya 3 rakaat sabisma rabbikal a'la, yang kedua al-kafirun, ketiga al-ikhlas. Kenapa Nabi SAW selalu membaca di sholat sunnah fajar, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian di sholat witir dengan al-ikhlas dan al-kafirun? Maka para ulama mengambil satu kesimpulan bahwasannya kenapa Nabi SAW membaca di fajarnya 2 sholat ini al-kafirun al-ikhlas, kemudian di maghribnya al-kafirun al-ikhlas, witirnya al-kafirun al-ikhlas, karena Nabi SAW ingin menjadikan awal mulai beliau beraktivitas dalam kehidupannya dan akhir dari aktivitas beliau dalam kehidupan kesehariannya itu diakhiri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita baca di sholat sunnah fajar, kita baru bangun tuh biasanya. Setelah kita sholat malam, kita berbaring sejenak gitu kan. Kita bangun, melaksanakan sholat subuh, kita awali dengan sholat sunnah fajar. Kita awali dengan mentauhidkan Allah. Dan maghrib itu adalah akhir dari pagi, mulai masuk awal malam, dimulai lagi dengan mentauhidkan Allah. Dan sholat sunnah witir itu adalah sholat ketika kita hendak tidur di malam harinya. Makanya Nabi mulai dengan al-ikhlas dan al-kafirun, karena sholat hendaklah kehidupan kita ini selalu kita gandengkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang ia mati kemudian dia dalam keadaan mentauhidkan Allah, akhiruhu kalamihi la ilaha illallah, maka Nabi menjamin dakhalal jannah. Pasti dia akan masuk ke dalam surga. Jadi ini rahasianya dikatakan oleh para ulama, kenapa ya kita dianjurkan fajar itu baca al-ikhlas, al-kafirun al-ikhlas, ba'diyah maghrib al-kafirun al-ikhlas, witir al-ikhlas, al-kafirun al-ikhlas, karena kita ingin mengisi kehidupan kita jangan sampai ya akidah kita ini bisa melenceng ya menjadi akidah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyaknya kita lihat berita-berita sekarang, ada orang mudah sekali murtad dari agamanya, waliyadzubillah. Karena banyaknya fitnah dan syahwat. Ya, godaan fitnah dan syahwat. Hari ini dia pagi ini muslim, sorenya udah kafir. Ada yang seperti itu. Waliyadzubillah, karena hanya menginginkan sedikit dari perkara dunia yang dia inginkan, atau karena kekasihnya yang dia cintai dan sebagainya. Waliyadzubillah. Makanya kita sangat penting untuk membaca al-ikhlas ini. Nah, lalu apa sih inti kandungan daripada al-ikhlas ini? Mari kita sama-sama mentadaburi isinya, mulai dari i'rab dan juga maknanya ya, insyaallah ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita membahas i'rabnya, kita baca dulu sama-sama ya. Saya baca dulu, kemudian nanti ummahat ikuti bacaan saya. Nanti saya minta satu orang kesempatan ya untuk minta membacanya, agar tujuannya tadi saya sampaikan di awal-awal ya, maksudnya di pertemuan sebelumnya, wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacaan Al-Qur'an maka kita diam, kita tenang, kita dengarkan. Kenapa sih? La'allakum turhamun. Dengan itu Allah akan memberikan rahmat kepada kita, insyaallah taala. Baik, saya akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, silakan hidupkan mic-nya, kita baca sama ya. Dengarkan, ikuti bacaannya, kemudian saya minta satu orang ya untuk membacanya.
Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Ya, hati-hati ya, jangan sampai nanti koknya dibaca ka. Saya sampaikan di sini. Kok ini dia jahar isti'la, tidak seperti ka kul. Nanti kalau ada hamesnya kul kul, jadi ka ini artinya makanlah, artinya makanlah. Hati-hati ya, ini bentuk pakai ko, qi, ku, ba, ko, kul kul, dia jahar dan isti'la kul. Baik, katakanlah artinya. Baik, saya ulang lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun Baik. Barakallahu fikunna ya ummahat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau meminta coba satu orang ya, tolong dibacakan surat Al-Ikhlas ini. Siapa? Silakan hidupkan mic-nya. Silakan dihidupkan mic-nya, satu orang aja baca. Boleh nih ya katanya. Coba boleh nih dibaca. Nah, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ahad. Baik, ahad. Baik. Labas. Ahad. Ya, cukup Bu Leni, barakallahu fik, masyaallah. Syukran Bu, jazakillah khairan ya Bu Leni. Alhamdulillah. Baik, jadi sudah kita baca. Iya, alhamdulillah. Jadi dari kita sama-sama baca ya surat Al-Ikhlas ini, karena kita akan pahami maknanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Ini adalah pembuka surat. Bismillah di sini bukan masuk pada ayat pertama dari selain surat Al-Fatihah ya. Dia pembuka surat, sudah kita bahas maknanya. Langsung kepada firman Allah, Qul huwallahu ahad. Perhatikan ummahat, kata qul di sini, qul ya. Dia adalah fi'il amr dari kata qala yaqulu qul. Qala telah berkata. Telah berkata. Yaqulu fi'il mudhari'nya sedang berkata. Fi'il amrnya, fi'il amr itu adalah kata kerja perintah, dibaca ada qul gitu. Qul, katakanlah. Domirnya anta mustatirun. Ada yang menjadi lawan bicara. Qul anta. Katakanlah kamu. Maksudnya adalah Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul anta ya Muhammad, katakanlah engkau wahai Muhammad. Jadi qul di sini adalah fi'il amr. Mabni ala sukun, dia mabni di atas sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Dan fa'ilnya, pelakunya
dari kata ini, kul ini adalah domir yang tersembunyi ditakdirkan kepada anta, kamu, kul. Ya, kul. Kalau misalnya 2 orang, kula. Kalau banyaknya, kulu. Kalian ucapkanlah. Kalau perempuan, kuli. Ya, gitu ya. Kuli dan seterusnya ya. Ini bagi umat yang belum belajar amr. Seperti ini bentuk-bentuknya ya. Kul, kula, kulu. Kul. Baik. Artinya katakanlah engkau ya Muhammad, anta kepada orang yang menjadi lawan bicara. Katakanlah huwa Allahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Itu kan terjemahkannya ya dalam bahasa dalam mushaf kita. Benar kan? Bisa dilihat dalam mushafnya ya. Terjemahnya bagaimana? Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Nah, perhatikan Maha di sini. Huwa dalam kalimat ini kedudukannya adalah sebagai mubtada. Mubtada yang pertama. Allahu dhammah sebagai mubtada yang kedua. Ahadun adalah, lihat, dia dhammah marfu'un, bukan ahadin atau ahadan, karena dia sebagai khobar 2. Mubtada 2 dan khobar 2 adalah sebagai khobar jumlah ismiyah untuk mubtada pertama, huwa. Nah, summa di sini perhatikan, yang mungkin ada pertanyaan di benak ummahat. Domir huwa ini kembali ke siapa ummahat? Kok tiba-tiba di awal kalimat mubtada huwa? Bagaimana umat bilang begini mungkin ya dalam kalimat, buat kalimat gini. Huwa tolibun. Huwa tolibun. Dia seorang pelajar. Huwanya ini siapa? Kembali ke siapa? Talibun. Ya. Kalau misalnya pertanyaannya nggak ada. Man Ahmad. Kalau ini man Ahmad, siapa Ahmad? Huwa talibun. Dia adalah seorang pelajar. Dia kembali ke Ahmad. Kalau di awal kalimat huwa, ini nggak ada kembalinya. Kembali ke siapa? Ya kan? Kembali siapa coba? Kalau tiba-tiba di awal kalimat. Qul huwallahu ahad. Nah, domir huwa ini, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada pada firman Allah, Qul huwallahu ahad. Ini domirnya dikenal sebagai dalam bahasa Arab namanya ya domirus sya'n. Kemarin di pekan lalu di hari Rabu ya, kita belajar ada domir fasal ya. Ini kalau ini namanya domir sya'n namanya. Nah, ini dapat faedah nih tentang domir sya'n itu apa sih? Kalau waktu kemarin di Al-Baqarah kita dapatkan faedah tentang domirul fasal. Tujuannya buat taukid sebagai hasar, pembatasan, dan sebagai pembeda antara mubtada dan khobar ya, domir fasal. Bisa dilihat nanti pada rekaman yang sebelumnya di surat Al-Baqarah. Ulaika humul muflihun. Humnya sebagai domir fasal. Nah, sekarang di sini huwa dikenal dalam bahasa Arab dengan nama istilahnya domirus sya'ni. Siapa yang pernah mendengar istilah ini domirus sya'n? Ada yang pernah mendengar ini? Baik, kalau belum, saya sudah tulis sedikit di sini biar nggak terlalu panjang. Domirus sya'n biar saya nggak tulis lagi. Lihat di sini, domirus sya'n dia adalah domirun ghaibun. Dia adalah domir ghaib. Domir ghaib berarti bukan yang buat mukhatab anta antum antum, bukan mutakalim ana nahnu, bukan. Dia adalah domir ghaib. Yasbiqul jumlah, yang mendahului kalimat. Jadi memang domirnya ditaruh di awal kalimat. Justru kalimat setelahnya datang setelah domir ini. Maka dibilang apa? Dia domirun ghaib. Bisa huwa, bisa hiya. Nggak ada jamak dan nggak ada musananya. Nggak ada huma, nggak ada hunna. Nggak ada hum juga. Dia hanya domir syar'i itu hanya huwa atau hiya aja. Yasbiqul jumlah, yang mendahului kalimat. Bagi umat yang belajar durus logo, bagi yang sudah sampai jilid 3 ketemu ini. Karena durus logo lengkap banget. Ada domir fasal, domir sya'an dan sebagainya.
Bagi yang belum, saya sampaikan di sini ya. Domir ghaib yasbiqul jumlah, yang mendahului kalimat. Wa ya'udu ila ma fi zihn, yang mana domir ini kembalinya kepada sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Sesuatu di pikiran kita yang ingin kita ungkapkan, yang ingin kita ungkapkan. Jadi satu kalimat. Jadi kembalinya kemana sih? Ke zihin. Minasya'an au kisah, yang menjelaskan tentang suatu perkara atau satu kisah yang ingin kita kisahkan. Jadi biasanya umahat kita ingin mengungkapkan sesuatu nih, ada di otak kita. Sebelum kita mengungkapkannya, kita dahului dengan domir ini. Sebagaimana asal kalian baca tadi ya, saya bilang kul huwallahu ahad. Asalnya hanya Allahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah Esa, Maha Esa. Cuma ini kalimatnya mau kita sampaikan Allahu ahad, itu kalimatnya. Yang ada di pikiran kita yang ingin kita ucapkan Allahu ahad, gitu ya misalnya ya contohnya. Tapi kita dahului apa yang mau kita sampaikan dengan domir. Maka domir ini dikenal dengan domir sya'an. Kembalinya kemana? Kepada kalimat yang datang setelahnya. Wa huwa madmunul jumlatul lati ba'daha. Lihat, dan dia adalah, nih lihat nih, ulang lagi, maaf pelan-pelan. Domir ghaib, domir sya'an itu domir ghaib yang mendahului kalimat, yang kembali kepada sesuatu yang ada di benak kita dari satu perkara atau kisah yang kita sampaikan. Wa huwa matmunul jumlatil lati ba'daha, dan suatu ungkapan yang ada di benak kita ini terkandung pada kalimat yang ada setelahnya. Jadi kalau ditanya huwa itu kul al-amr atau sya'an, katakanlah perkara yang mau saya sampaikan itu adalah Allahu ahad pada kalimat yang datang setelahnya. Apa sih tujuannya? Mengungkapkan domir dulu sebelum ungkapan yang mau diungkapkan. Wala yulkaru illa li syai'in alim. Dan domir ini kita gunakan di awal kalimat, nggak kembali ke belumnya, nggak kembali ke belakang, nggak. Tapi justru kembali pada kalimat setelahnya merupakan ungkapan yang ada dalam benak kita. Ya, apa sih tujuannya? Domir ini diucapkan atau disebutkan di awal kalimat illa li syai'in alim, karena untuk menyebutkan sesuatu perkara yang agung. Untuk menunjukkan apa? Suatu ungkapan perkara yang agung. Karena umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, domir sya'an ini akan memberikan seseorang yang mendengarnya menjadi perhatian terhadap satu ucapan atau kalimat yang ingin kita sampaikan. Kalau saya misalnya sampaikan pada umat di kelas, umat, insyaallah saya akan menyampaikan satu perkara. Umat, saya mau menyampaikan satu perkara nih, perkaranya penting banget. Tiba-tiba saya hanya bilang al-imtihanu godan, imtihan besok, contoh ya, imtihan godan atau al-imtihanu godan sahlun, ujian besok mudah. Kalau begitu mungkin diantara umat mendengarnya, yang mendengar ada yang masih main-main, ada yang masih nggak perhatian dengan perkataan saya. Tapi kalau saya buat dengan huwa, muhat, saya akan sampaikan satu perkara besar nih. Apa tuh huwa? Yaitu, nah orang langsung perhatian ke saya, huwa, apa sih huwa? Apa sih itu yang mau sampaikan? Yaitu al-imtihanu dan sahlun. Imtihan besok itu insya Allah mudah. Nah, jadi orang perhatian. Atau saya bilang, godan utlah, besok libur. Sampaikan gitu. Jadi, saya menyampaikan sesuatu ini agar orang perhatian pada saya, karena ungkapan yang mau saya sampaikan ini perkara yang besar nih. Perkara yang agung, perkara yang orang harus tahu tentang ini. Maka saya mulai dengan domir, tujuannya agar orang yang ingin mendengarkan berita dari saya, semuanya perhatiannya tertuju pada saya. Ini tujuan daripada domir sya'an. Domir sya'an ini, umat jangan cari kembali kemana ya, memang nggak kembali kemana-mana. Ya. Dia untuk sebagai bentuk tanbih, perhatian pada mutakalim agar mendengar terhadap satu kalimat yang akan disebutkan setelahnya. Karena perkara yang akan disampaikan setelahnya itu perkara penting sekali. Itu namanya domir sya'an dalam bahasa Arab. Nah, ini kita dapatkan banyak dalam Al-Qur'anul Karim ya. Misalnya qul huwallahu ahad. Contoh lain, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Annahu itu hu-nya adalah sebagai isim anna. Kalau melihat ayat ini, cuma tanya, ini hu-nya kembali ke siapa? Yang mau cari ke belakang nggak akan ketemu. Kembali ke siapa nggak ada. Karena domir ini adalah sebagai domir sya'an untuk menjelaskan kalimat setelahnya perkara penting.
Paham ya? Fa innaha la ta'mal absar, surat Al-Hajj. Ya, bisa nanti dalam surat apa? Al-Hajj. Ayatnya saya lupa lagi. Dari Al-Hajj ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubuhum. Sungguhnya pada hari Allah mengisahkan pakai hak karena domirnya. Karena domir sya'an itu hanya dua, huwa atau hiya, atau pakai hak kalau bersambung dengan inna ya. Fa innaha, dan kami kisahkan, apa sih kisah yang sampaikan? La ta'mal absar. Mereka orang-orang yang tidak mau beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini, sesungguhnya la ta'mal absar. Sesungguhnya bukan mata mereka yang buta. Mereka nggak bisa lihat tentang kekuasaan Allah, enggak. Matanya tuh ngelihat dari kekuasaan Allah. Tapi kenapa kok mereka nggak beriman? Walakin ta'mal qulubuhum, kata Allah. Akan tetapi yang buta adalah hati mereka. Hati mereka lah yang tidak bisa menjadikan kekuasaan Allah menjadi satu hal yang menambah keimanan mereka. Maka di sini hak sebagai domiru sya'an, tidak kembali kemana-mana. Nanti bisa lihat, saya lupa nih, maaf nih, surat Al-Hajj, cuma saya ayatnya lupa ayatnya ke 40-an kalau salah. Innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Hu-nya kembali ke siapa ya? Mau cari nanti nggak ketemu-temu, nggak akan ada. Karena hu ini adalah sebagai domir sya'an, karena perkara yang sampaikan setelahnya ini perkara yang penting. Ketika ada domir disebutkan di awal kalimat, maka seseorang akan lebih perhatian tentang satu kalimat yang akan diucapkan setelahnya. Itu maksud dari apa umahat? Domiru sya'ni ya. Domiru sya'an. Wa domiru sya'an la yahtaju ila ismin qablahu ya'udu alaih. Dan domir sya'an ini ketika digunakan dalam kalimat, dia tidak membutuhkan kepada isim sebelumnya yang kembali padanya. Jadi umat gak usah repot-repot cari mana ya, kembali ke siapa, yang nggak ada. Karena memang tujuannya sebagai tanbih ya, sebagai bentuk perhatian pada orang agar mereka memperhatikan kalimat setelahnya. Li'annal maqsuda minhu al-ibham wa tarkizul mustami' li jumlatil lati ba'dah. Karena maksud dari penggunaan domir sya'an yang digunakan dalam bahasa Arab itu adalah untuk menunjukkan pada makna ibham, makna yang masih abstrak, masih belum tahu. Orang kan bingung, huwa, dia, apa sih? Orang tuh perhatian banget jadi, apa sih? Kayaknya perkara penting nih mau sampaikan. Wa tarkizul mustamil jumlatil lati ba'dah. Menjadikan seorang yang ingin mendengar ucapan kita ini, mereka akan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kalimat yang akan datang setelahnya. Wala yajuzu hadfu khabarihi alaihi, nggak boleh kita buang khobarnya, jadi harus ada khobarnya. Tadi khobarnya pasti khobar jumlah kalimat, baik itu ismiyah atau fi'liyah. Wala yukhbiru anhu billadzi, nggak bisa setelah huwa allazi, nggak bisa. Domir sya'an nggak bisa setelah huwa atau hiya allazi, tidak. Wala yajuzu tasniyatuhu wala jamuhu, dan domir sya'an ini nggak ada jamaknya, jadi nggak ada pakai huma, nggak ada pakai hum, nggak pakai hunna, nggak pakai huma buat muannas, tidak ada. Hanya ada huwa dan hiya saja. Tujuannya adalah untuk memberikan perhatian pada orang lain agar dia betul-betul memperhatikan perkara yang penting yang akan disampaikan setelahnya. Itu yang dimaksud dengan domirus sya'ni. Bisa dipahami? Paham tum? Paham ya? Oh, belum ya, mudah-mudahan nanti ketemu di Rasulullah insyaallah. Ya, mudah-mudahan dipahami. Mudah-mudahan dipahami. Baik, jadi domir ini huwa kembali ke siapa ya? Nggak kembali ke siapa-siapa ya, karena perkara setelahnya penting. Maka dia bilang huwa mubtada tadi, domirus sya'an namanya. Allah mubtada 2, ahadun sebagai khobar 2. Mubtada 2 dan khobar 2 kita bilang adalah sebagai khobar pertama, namanya khobar jumlah ismiyah untuk kata huwa pada domirus sya'an yang tidak kembali kepada siapa-siapa. Baik, perhatikan. Berarti kalimat Allahu ahad adalah perkara yang agung yang Allah ingin sampaikan pada kita. Kul huwa, katakanlah wahai Muhammad, ya, kata Allah pada nabi kita, huwa, perkara penting ini ya, karena saya sama huwa, orang akan mendengar langsung, perhatian dengan ucapan Allahu ahad. Allah itu yang kita sembah adalah ahadun, pakainya ahad, esa, bukan pakai wahidun. Bukan pakai apa? Wahidun. Ini dibahas panjang sekali oleh Fakhrul Razi dalam kitabnya ya,
Mafatihul Ghaib dalam kitab tafsirnya yang 32 jilid. 32 jilid. Beliau menyampaikan tentang kenapa pakai ahad, nggak pakai wahid. Cara singkatnya aja. Ya, karena kata wahid ini masih memungkinkan adanya yang kedua. Tapi kalau ahad betul-betul satu-satunya. Makanya kata ahad ini tidak boleh kita jadikan sebagai sifat, melainkan sifat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh bilang, misalnya kita punya teman namanya Zaid. Zaid itu dia dermawan banget. Saya bilang Zaidun ahadun fi karam. Zaid adalah satu-satunya orang yang dermawan. Nggak mungkin. Karena orang dermawan itu banyak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau disebutkan Allah adalah satu-satunya yang Maha Pengasih, Penyayang, Allah satu-satunya Raja, Allah satu-satunya yang menciptakan, memang iya. Tidak ada yang bisa mengalahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kasih sayangnya, dari kerajaannya, dari penciptaannya dan sebagainya. Maka boleh kita bilang Zaidun ahadun fil karam. Tapi kalau Zaidun wahidun fil karam boleh. Zaid adalah di antara satu orang, ya wahidun seorang fil karam. Adalah satu orang yang mulia. Wahidun satu orang yang mulia. Artinya enggak Zaidun aja, tapi ada orang lain yang mulia itu dermawan ya, dermawan. Yang dermawan banyak. Maka kita enggak boleh. Ahad itu hanya sandingkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kita enggak boleh bilang begini. La yuqawimuhu, misal Zaidun la yuqawimuhu ahad. Zaid tidak dikalahkan oleh seorang pun. Siapa aja yang melawan Zaid nggak akan bisa dikalahkan. Baik satu orang, dua orang, tiga orang. Pokoknya Zaid nggak dikalahkan oleh siapapun, oleh apapun, satupun. Ya. Tapi kalau kita bilang Zaidun la yuqawimuhu ahad, Zaidun la yuqawimuhu wahid, maaf saya ulang. La yuqawimuhu wahid. Zaid tidak dikalahkan oleh satu orang, la yuqawimuhu wahidun. Zaid tidak dikalahkan oleh seorang, artinya kalau ada dua orang lawan Zaid atau tiga orang lawan Zaid, Zaid masih bisa kalah. Ini bedanya nih. Tapi kalau ahadun, siapapun yang lawan Zaid pasti kalah. Ya ibaratnya kalau dalam dalam film layar satu laga-laga berantem gitu ya. Orangnya banyak padahal dia sendirian tapi menang sendiri. Ada gak ya seperti itu? Nggak bisa dikalahkan siapapun. Kan ada ya, padahal dia sendirian tapi nggak pernah mati-mati, ditembak nggak kena-kena misalnya. Kalau la yuqawimuhu wahid masih memungkinkan dia bisa dikalahkan oleh dua orang, tiga orang, tapi kalau ahad siapapun tidak bisa. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah ini dalam surah Al-Ikhlas, Allah menggunakan kata ahadun bukan wahid. Karena memang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tunggal. Nggak ada satupun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala, baik dalam penciptaannya, baik dalam nama dan sifatnya, baik di dalam uluhiyahnya, dari keesaan dalam hal yang patut untuk disembah. Allah adalah satu-satunya yang menciptakan. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Allah satu-satunya yang mengurusi makhluknya. Allah nggak butuh siapapun. Allah bisa sendiri. Karena Allah ahadun, esa. Pakainya ahad. Dan tidak memungkinkan ada yang kedua. Sudah pasti itu. Karena pakainya ahadun bukan menggunakan wahid. Makanya disebutkan ya dalam satu hadis. Hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa di antara orang yang paling zalim, yang dia berusaha untuk menciptakan sesuatu seperti ciptaanku? Falyakhluqu zarratan aw liyakhluqu habbatan aw sya'iratan. Maka adalah mereka yang ingin hendak menantang aku untuk membuat satu seperti ciptaan makhlukku. Ini para ulama memberikan satu kesimpulan ya, bahwasanya kalau kita mau menggambar, jangan kita menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Karena kita seperti menandingi Allah Subhanahu wa taala. Membuat patung-patung ya, atau membuat gambar bernyawa orang. Tidak boleh kita menggambar sesuatu yang bernyawa. Karena Allah mengatakan, siapa sih orang yang paling zalim itu? Yang mereka mencoba untuk membuat seperti yang aku ciptakan. Maka kalau mereka mampu, falyakhluqu zarratan. Coba mereka buat zarratan, seekor semut.
Au liyakhluqu habbatan aw syairah, atau mereka membuat biji-bijian atau gandum. Oh, bisa nggak buat yang paling kecil dari makhluk yang ada Allah ciptakan? Bisa tidak membuatnya? Tidak. Tidak ada yang bisa. Karena Allah satu-satunya yang menciptakan. Allah satu-satunya yang merajai. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Makanya Allah menyebutkan Allahu Ahad. Allah itu tunggal. Allah nggak punya anak. Allah nggak punya istri. Allah sendirian. Maha mampu melakukan segalanya sendiri. Ya, ini tentang sifat Allah ya. Satu, Ahad khobarnya. Allah Ahad. Nah, ini adalah sebagai jawaban umat karena umat nanti bisa lihat ya dalam tafsirnya, nanti dalam kitab tafsirnya. Bahwasanya sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah ketika itu orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin mereka datang kepada Nabi SAW, tanya, "Ya Rasulullah, insib lana rabbak." Wahai Rasulullah, coba sebutkan pada kami nasab Tuhan kamu itu siapa? Atau sif lana rabbak, sifatkan, gambarkan pada kami Tuhan yang kamu sembah itu siapa sih? Kemudian turunlah ayat ini. Allah menjelaskan, katakanlah Muhammad, perkara penting yang kamu sampaikan itu Allahu Ahad. Allah itu adalah Esa. Ini keyakinan kita ya, Allah Esa. Allah tidak beranak, tidak beranak. Nanti Allah akan sebutkan kenapa Allah Esa. Lihat sebutnya ya, lanjutannya. Lanjut rumahnya, lanjut dulu. Kata Allah itu Esa. Satu-satunya menciptakan, satu-satunya dalam hal yang disembah, tidak boleh kita menyembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat sempurna dan tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupai sifat dan nama Allah. Makanya lihat lanjutannya ya, lihat lanjutannya. Kemudian dilanjutkan Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah. Maaf ini langsung aja saya sebutkan ya, biar nanti saya singkat. Jadi saya nggak nanya umat, nggak apa-apa ya. Karena kemarin dapat teguran juga dari Bu Linda. Ustadz aja lah dulu, nanti baru takut salah gitu ya Bu Linda ya. Nggak apa-apa ya, saya yang sebutkan ya. Allahu mubtada. Allah mubtada, makanya domah. Allahus samad. As-samad adalah sebagai khobarnya. Ustadz kok khobar ma'rifat sih Ustadz? Karena alif lam yang ada pada kalimat ini bukan alif lam untuk bermakna ta'rifat, tapi alif lam dalam bahasa Arab punya 4 makna. Sampaikan tadi ya, sampaikan di pelajaran sebelumnya. Alif lam ini yang ada pada as-samad, nama-nama Allah rata-rata ya semuanya itu menggunakan alif lam. As-samad, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Karena alif lam di sini adalah sebagai alif lam lil kamal. Alif lam lil kamal. Alif lam menunjukkan makna kesempurnaan. Lil kamal, kesempurnaan. As-samad, mana as-samad? Umahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala. As-samad di antara maknanya yang kebanyakan para ulama lebih condong pada makna ini, as-samad. Jadi kata somada yasmadu as-samadu. Dia masdarnya. Cari di kamusnya. Di antara maknanya yang para ulama lebih condong pada makna di sini dalam ayat ini itu adalah al-mustaghni an kulli ahadin. Bahwasanya Allah tidak butuh kepada siapapun. Wal muhtaju ilaihi kullu wahidin, dan semua orang atau semua makhluk Allah mereka sangat butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau diterjemahkan apa? Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Ini menunjukkan nih, makanya disampaikan ya, qul huwallahu Allahus samad. Nanti umat bilang mubtada satu dan khobar, aku mubtada satu sih. Mubtada dan khobar ini adalah sebagai khobar dua. Nah, gitu bilangnya nih, khobar dua, khobar jumlah fi'il khobar dua untuk mubtada huwa. Karena sebab nuzulnya apa? Orang musyrikin kan nanya pada Nabi, coba sifatkan Tuhan yang kamu sembah itu siapa sih? Itu ya kata orang musyrikin. Karena mereka tuan-tuannya banyak. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang musyrikin mengatakan anak-anak Allah itu para malaikat. Gitu. Makanya mereka coba sifatkan Rob kamu itu siapa yang kamu sembah. Maka Nabi mengatakan sesuai dengan firman Allah, turunkan ayat ini. Katakanlah Allah itu Ahad, Allah itu Maha Esa, dan Allah adalah tempat bergantung dari seluruh makhluknya. Ya Allah nggak butuh apapun, justru orang lain yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala.
Maka lihat di sini ya, as-somad menunjukkan tentang menekankan tentang keesaan Allah. Kenapa sih ke Allah sendiri mampu, nggak butuh siapapun, nggak butuh sekutu? Karena memang Allah adalah as-somad gitu mah. As-somad yang Allah nggak butuh dengan satu apapun, justru orang lain yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat ini ya. Jadi diantara nama Allah adalah as-somad ya, as-somad, tempat bergantung dari seluruh makhluk. Nah, tadi saya sampaikan khobarnya ma'rifat, bukan maksudnya, oh kalau gitu Ustaz, saya boleh dong bikin khobar ma'rifat. Saya buat gini aja deh, Ustaz, kalau gitu. Muhammadun thalibun, Muhammad mubtada, thalibunnya Muhammad at-thalibu. Umat kemudian menguburkan saya. Buat kalimat jumlah ismiyah umat mubtada khobar. Yang lain pada buat Muhammadun thalibun. Ada umat sendiri mungkin jawabnya Muhammadun at-thalibu. Muhammadun thalibun, Muhammad adalah seorang pelajar gitu ya. Thalibun khobar daripada Muhammad. Khobar itu nakirah. Nah itu hukum asalnya ya, khobar nakirah. Udah umat bilang, Ustaz, saya jawabnya pakai Muhammad at-thalibu. Kok begitu Bu? Kenapa pakai at-thalibu? Karena saya mengambil dalil khobar dari Allahu Samad boleh ma'rifat, Ustaz. Berarti khobarnya boleh ma'rifat dong. Jawabannya adalah perlu kita perhatikan alif lam yang ada pada khobar as-samad di sini bukan menunjukkan alif lam ta'rif ya. Beda bentuknya. Alif lam di sini ada tujuannya. Tujuannya untuk lil kamali ya, untuk menunjukkan kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat ini disebutkan menggunakan alif lam. Paham ya? Jadi jangan sampai nanti kemudian umat bilang, kalau gitu khobar bolehlah ma'rifat. Ya, ada satu kondisi memang dibolehkan, tapi pada maksud-maksud tertentu. Di antaranya ini, maksud untuk menunjukkan kesempurnaan, atau maksudnya untuk menunjukkan perkara itu sangat penting sekali. Misalnya contohnya dalam hadis ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, nasihat di sini bentuknya ma'rifat khobarnya. Agama itu nasihat. Kenapa sih kok nasihat ini pakai alif lam khobarnya? Ada tujuannya. Karena secara keseluruhan, hukum asalnya, isi daripada kandungan agama kita itu berisi tentang nasihat. Maka Nabi mengatakan nasihat buat siapa? Nasihat untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, dan kepada ammatul muslimina wa imatihim. Pada seluruh umat muslimin dan juga kepada pemimpin-pemimpinnya. Jadi perhatikan ya, nggak selalu mutlak khobar itu boleh alif lam. Bukan, tapi hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja. Ya, tujuannya tadi untuk menunjukkan kesempurnaan dan sebagainya. Baik ya, ini saya bilang, ulang lagi. Allahus Samad, Allah mubtada, as-samadu sebagai khobar. Mubtada satu dan khobar berikutnya, khobar satunya dia adalah sebagai khobar kedua. Jadi kan khobar satu nih, khobar satunya jumlah ismiyah Allahu Ahad. Khobar duanya adalah huwa, itu tuh yang kalian tanyakan, dia itu adalah Allahus Samad. Allah yang tempat bergantung dari segala sesuatu. Baik, ini maknanya ya. Lanjut. Ayat 3-nya. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Tuhan yang menciptakan kita, memberikan rezeki pada kita. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalidu lam yalid. Lam di sini adalah huruf yang menjazmkan fiil mudhari umahan. Kalau yang sudah jilid 2 pasti udah tahu nih. Yang sudah sampai pelajaran fiil mudhari ya pada durusul lughah. Bagi yang belum, bahasanya pelajaran 6 atau 8 belum dapat. Di dalam ini, lam ini, kata lam ini, dia lam masuk kepada fi'il mudhari. Itu sudah pasti. Karena dia adalah harfu jazmin, qalbin. Dia jazm dan qalbin. Merubah makna mudhari menjadi seperti makna lampau. Yalid. Yalid itu fi'il mudhari. Dari kata walada. Yalidu. Yalidu waladan. Ini masdarnya. Yalidu walada, yalidu walada telah beranak, yalidu sedang beranak gitu ya. Lam yalid. Nah, yalidu, nih yalidu domir huwa kembali pada Allah. Lam yalid. Lihat katalah ada lam, maka yalidu daknya disukunkan. Karena lam ini menyebabkan mudhari jadi sukun. Lam yalid. Bagaimana umat bilang misalnya saya tidak menulis. Lam aktub. Bukan aktubu tapi aktub. Jadi sukun karena ada lam. Saya tidak hadir.
lam ahdur, bukan ahduru tapi lam ahdur, ro-nya disukunkan. Lam ahdur, sukun. Kenapa disukunkan? Karena ada ketemu huruf lam. Lam adalah yang menjazmkan fi'il mudhari. Dan maknanya kalau ada lam ketemu mudhari sama seperti Ummahat bilang lam aktub dengan ma katabtu, aku tidak menulis. Lam ahdur sama dengan ma hadortu. Jadi kata lam yalid itu sama seperti ma walada. Allah itu tidak beranak. Allah tidak melahirkan. Ya, Allah tidak melahirkan. Allah tidak beranak. Ini sebagai bantahan ya buat mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Bagaimana orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang kafir musyrikin ya Quraisy mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan itu. Lam yalid, Allah itu esa satu-satunya, tempat bergantung seluruh manusia, dan Allah tidak beranak. Pakainya bentuk lampau madi. Kenapa Ustadz nggak pakai lan saja lebih bagus? Lan yalid, Allah tidak akan pernah beranak selama-lamanya. Yang dijawab ya oleh salah seorang ya, ulama yang mentafsirkan ini, yang saya bilang itu Fakhrul Razi dalam Mafatihul Ghaibnya 32 jadi di jilid 32, tulisannya panjang lebar kenapa pakai lam madi bukan pakai lan ya. Tujuannya adalah untuk membatah perkataan mereka sebelumnya ya di dalam firman Allah sebelumnya. Ya, firman Allah dalam ayat sebelumnya. Yang mereka mengatakan la yaquluna waladallah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Maka Allah bantah dalam firman ini, lam yalid. Jadi mereka menggunakan madi, ma walada, apa? Allahu walada, Allah itu beranak. Maka Allah batahnya juga dengan madi, menyesuaikan dengan konteks kalimat pada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasannya ya bagaimana korelasi ayat pada ayat yang sebelumnya ya. Makanya menggunakan bukan pakai lan, pakainya lam. Bagi yang udah belajar lan pasti tahu ya, lan itu untuk seterusnya. Lam, madi, dan memang selamanya Allah tidak akan beranak. Lam yalid, walam yulad. Nah yulad, perhatikan ini bentuk kaidah baru lagi buat umat yang mungkin belum belajar. Yulad tadi kan dari kata walada yalidu waladan. Yulad ini adalah sebagai kaidah bahasa Arabnya, catat ya, fi'lun mabni lil majhul namanya. Fi'il madi ya, fi'il mabni fi'il yang dibangun untuk majhul. Kalau bahasa kita Ummahat ya. Jadi kata kerja yalidu kan beranak. Melahirkan lah bahasa kitanya gitu, melahirkan. Beranak berarti melahirkan. Yulad itu jadi kata kerja pasif, dilahirkan. Ini sebagai kaidah buat Ummahat. Jadi kalau misalnya Ummahat belajar sudah mudhari, kataba menulis, yaktubu sedang menulis. Kalau Ummahat ingin jadikan kata kerjanya menjadi kata kerja pasif, ditulis gitu. Maka caranya untuk madinya, caranya lihat kataba menulis, kalau jadi madinya ditulis, domahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhirnya. Jadi kutiba berarti ditulis. Kalau mudhari'nya yaktubu menulis, kalau jadi ditulis, cara membuatnya domahkan awalnya, fathahkan sebelum akhirnya. Yuktabu ditulis. Saya ulang lagi nih kaidahnya, catat ya buat yang belajar bahasa Arab. Qara'a membaca. Kalau dibaca jadi apa yuk? Jadi apa? Quri'a dibaca. Coba lagi buat Ummahat. Contoh lain, misalnya kata kerja butuh objek ya, doroba. Yang gampang, doroba, memukul. Kalau dipukul? Duriba. Bagus, Masya Allah, sudah bisa. Duriba, dipukul artinya. Jadi kata kerja pasif. Lagi ya, contoh lain, misalnya apa ya? Membunuh, qatala. Kalau dibunuh, kutila. Maka dalam Al-Quran ada kan ya, wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillah. Orang yang dibunuh atau yang mati di medan perang, ya, kutilu fi sabilillah,
Amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kutila, dibunuh. Ini caranya. Kalau mudhari'nya domahkan awal, fathahkan sebelum akhirnya. Berarti kalau qara'a yaqra'u, yaqra'u membaca. Kalau dibaca jadi yuqra'u, gitu caranya. Yuqra'u. Kataba yaktubu, yaktubu menulis. Kalau jadi ditulis bagaimana? Yuk tabu, gitu caranya. Yuk tabu, ya, yuk tabu. Lagi yatribu, yatribu memukul. Kalau dipukul yut robu, bagus sekali. Itu caranya. Nah, makanya lihat ya, dalam firman Allah ini lam yalid walam yulad. Asalnya kan yalidu, melahirkan. Kemudian bentuknya domahkan awalnya, karena domah dibutuhkan waw, yu, gitu kan, asalnya dikata walada, yu. Kemudian fathahkan akhirnya, yalidu jadi yulad. Kalau yalidu melahirkan, kalau yuladu dilahirkan, gitu ya. Itu maksudnya. Maka dijawab sini walam yalid walam yulad. Lam yalid, maaf, lam yalid walam yulad. Artinya maksudnya apa? Yalid dhamir huwa kembali pada Allah. Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakkan. Artinya Allah nggak punya anak, Allah nggak punya istri, ya Allah nggak punya suami dan sebagainya, nggak punya pasangan. Allah Maha Satu Tunggal. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena kalau seandainya ada sesuatu yang beranak, ya, sesuatu dia punya keturunan, pasti nanti keturunannya memiliki sifat yang sama atau memiliki keturunan sifat yang terkait dengan asalnya, pokoknya. Atau gampangnya gini, ada seorang yang melahirkan, pasti anaknya yang dilahirkan itu memiliki kemiripan sifat dengan ayahnya. Benar tidak, Umar? Umar punya anak nih, pasti anaknya Ummahat ada beberapa sifat yang nurun pada anak Umar. Betul gak? Betul kan? Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan punya anak, ya, karena nggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu yang beranak pasti dia akan mengalami namanya kematian. Karena kalau beranak pasti nanti ada lagi anak lagi, keturunan terus, ya, yang akan menjadikan generasi setelah ini, siapa salahnya menjadikan setelah meninggal dia menjadi yang menggantikannya dan seterusnya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tegas mengatakan Allah Rabb kita lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak melahirkan, tidak punya anak, walam yulad, dan Allah juga tidak dilahirkan. Dan Allah juga tidak dilahirkan. Dan ditambahkan kata yulad nih untuk menegaskan, ya. Karena kalau katakan lam yalid saja Allah tidak punya anak, ya barangkali punya pasangan tapi nggak punya anak, kan begitu. Maka Allah menegaskan Allah esa satu-satunya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, di sini umat Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan yalid, anak, daripada orang tuanya. Padahal kan harusnya orang tua dulu baru muncul anak, ya. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya hal ini disebabkan karena perkara yang paling utama yang disampaikan adalah menolak bantahannya mereka mengatakan Allah punya anak. Makanya Allah dahulukan dengan ini, lam yalid, Allah sekali-kali nggak punya anak. Allah sekali-kali nggak punya anak. Walam yulad, baru yang kedua sampaikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi tentang keesaan Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak, dan Allah tidak dilahirkan atau tidak diperanakan. Oleh karena itulah satu kezaliman yang besar atau suatu perkara dosa besar, ya, apabila ada seorang yang meridhoi perkataan yang mengatakan Allah punya anak, ya, seperti orang-orang mengatakan, ya, selamat hari Natal. Padahal Natal itu mereka meyakini adalah tempat lahirnya Isa alaihissalam sebagai anak Allah, kata mereka orang-orang Nasrani. Kita mengatakan selamat,
Berarti kita meridhoi bahwasanya Allah itu adalah punya anak. Nah, mereka mengatakan Allah punya anak. Hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, mereka mengatakan gitu. Anak Allah. Kita mengucapkan selamat pada mereka. Waliyadzubillah. Pada Allah mengatakan ya di dalam firman-Nya, takadu samawati yatafattarna, dalam surat Maryam. Wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Sungguh kata Allah, hampir-hampir langit ini runtuh, pecah. Hampir-hampir gunung-gunung akan terbelah. Sampai-sampai bumi ini akan retak. Hancur, lebur kata Allah. Hampir-hampir sampai seperti itu. Kenapa? Karena anda auli rahmani la walada. Karena perkataan mereka mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Maka Nabi Isa alaihissalam di surah Al-Maidah menyebutkan diri. Ketika ditanya apa engkau mengatakan wahai Isa bahwasanya kamu dan ibumu adalah sebagai anak dariku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Kalau seandainya aku mengatakannya faqad alimtah, maka engkau ya Allah pasti sudah tahu aku makan itu. Dan sungguh kata Nabi Isa alaihissalam, aku tidak pernah mengatakannya. Nah, Nabi Isa adalah sebagai nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus pada Bani Israel, sebagaimana nabi sebelumnya Allah utus yang menyampaikan risalahnya sama dengan nabi-nabi sebelumnya tentang bahwasannya Allah adalah Maha Esa. Yang disembah itu adalah Allah. Yang membawanya adalah risalah. Yang mereka bawa para nabi adalah risalah tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan pada umatnya. Baik ya. Ini lam yalid walam yulad. Terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun. Lihat nih, lam sama tadi dia huruf jazm pada mudhari menjadi jazm. Yakun bagi umat yang sudah belajar, kana di jilid 2 sudah ada ya, kana. Ini adalah mudhari'nya dari kata kana umat. Kana yakunu gitu. Kana yakunu. Kana kan buat lampau Ustaz. Berarti ini buat lampau dong. Enggak, saya sudah sampaikan bagi umat yang belajar Rasulullah ya. Saya sampaikan pada umat yakunu atau kana punya 5 makna. Makna umumnya atau makna secara banyaknya, yang kebanyakan maknanya adalah kana bermakna lampau memang. Bagaimana umat bilang kana. Buat belajar Rasulullah nih akan sampai di sini nih insyaallah. Yang belum sampai, yang udah sampai alhamdulillah. Kanal kitabu alal maktab. Ini beda maknanya dengan al-kitabu alal maktab. Kalau ada kana, ini menunjukkan lampau. Kalau al-kitabu alal maktab, buku di atas meja. Saat ini ada di atas meja. Tapi kalau ada kana, kanal kitabu alal maktab. Tadi buku itu di atas meja gitu. Kana itu menunjukkan lampau. Tapi tidak selalu karena bermakna lampau, karena bermakna yang lainnya. Di antaranya adalah wasaf untuk mensifati saja. Untuk mensifati mana kana. Nah, lam yakun karena ada dalam firman Allah ini adalah makna yang kelima tadi itu tuh, yang bermakna sifat saja. Nah, lebih lengkapnya nanti ada pelajarannya buat yang belajar dulu Rasulullah ya, atau buat yang belajar bahasa Arab bisa nanti belajar langsung pada ustadznya. Kana yakunu. Lihat kana yakunu, asal yakunu. Ada lam kan menjazmkan itu mensukunkan mudhari. Maka nunnya jadi sukun. Asalnya gini yakun gitu, nunnya sukun. Ada ketemu 2 sukun, maka sukun pertama dibuang. Jadilah lam yakun. Kalau ada kata kana, ummahat wajib mencari mana isim kana dan khobar kana. Mana isim kana dan khobar kana. Isim kananya adalah ahadun. Asal kalimatnya gini, lam yakun ahadun lahu kufuwan. Kufuwan adalah sebagai khobarnya. Lam yakun ahadun lahu kufuwan. Kufuwan. Ini asalnya gini. Cuma dibalik kalimatnya karena li ajli al-balaghah. Karena sebab keharusan adanya tuntutan untuk membuat sastra indah agar indah didengar. Lihat akhirnya da semuanya. Makanya isim kananya ditaruh belakang agar akhir hurufnya sama. Ini indahnya sastra Arab ya. Dibuat hurufnya sama, bisa dibolak-balik ya, karena tujuannya untuk mengindahkan, memperindah satu kalimat. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menyebutkan ahad di akhir karena memang ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maknanya luar biasa agung, susunan sastranya indah banget. Sama semua da. Falak juga sama, qul a'udzu falak min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab. Qalqalah semua da akhirnya.
Kemudian apa? An-nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, sin semua. Makanya dalam firman ini, dalam firman Allah ini lam yakul lahu, sengaja ahadnya taruh belakang. Lam yakun lahu, saya buat tulis i'rabnya ya biar tahu. Kufuwan ahad. Kufuwan itu diambil, dia adalah isim masdar. Isim masdar di pelajaran 11 kalau dulu suruh jilid 2. Kufuwan masdar dari kata kafa'a yukafi'u. Kifaan kufuwan. Kafa'a yukafi'u. Artinya adalah mumasalah atau yang semisal, yang serupa, yang menandingi. Itu kafa'a artinya. Kafa'a yukafi'u. Yukafi'u, maaf begini, yukafi'u. Kifaan masdarnya, kifaan, isim masdarnya kuf'an, asalnya pakai hamzah, tapi dimudahkan jadi waw, hamzahnya dibuang. Nah, sebagian qiraah kalau mau belajar qiraah sab'ah ya, qiraah sab'ah. Ada sebagian qiraah masih baca dengan walam yakul lahu kufu'an ahad. Pakai hamzah, kufu'an ahad. Nah, susah amat kalau pakai hamzah ketemu hamzah lagi. Maka kalau lewat Hafiz itu dari Asim itu paling mudah. Kenapa paling menyebar di negara-negara kaum muslimin itu riwayatnya riwayat ya Asim dari Hafiz, jalur Hafiz. Kenapa? Karena yang paling mudah bacaannya itu adalah riwayat Hafiz dari Asim. Kufuan, kalau kufuan ahad susah bacanya. Kufuan ahad. Ya. Makanya digantilah jadi apa? Waw. Kufuan. Jadi kufuan pakai waw, gampang. Kufuan dimudahkan. Yang semisal, yang serupa. Misalnya disebutkan hada kufuwaka. Ini adalah yang sama dengan atau serupa denganmu. Kufuwaka atau kufuka. Kufwuka itu kufwuka. Kufwuka. Ini adalah menjadi penandingmu atau yang sama denganmu. Itu gampangnya ya, kita sering bilang disyariatkan ketika seorang yang menikah ya, seorang laki-laki atau perempuan menikah, maka dia harus sekufu. Nah, dengar nggak sekufu? Sekufu artinya yang kalau bisa yang tidak berbanding jauh lah perbedaannya. Sekufu, sepantar. Ya, dari nasabnya, kemudian dari apa namanya? Sekufu artinya dari sama-sama nasabnya, kemudian kedudukannya, kemudian dari sisi jamal, kecantikan dan juga sebagainya. Sekufu artinya sesama. Ya kalau misalnya jauh banget, misalnya bedanya jauh banget, misalnya satu walaupun hukumnya sunnah saja ya, boleh aja nggak apa-apa dalam hukum misalnya satunya doktoral S3 misalnya, kemudian suaminya SMA misalnya suaminya SMA, ini nggak sekufu namanya, tidak sekufu. Hukumnya boleh-boleh aja ya, cuma diafdolkan lebih bagusnya sekufu ya, berpendidikan atau enggak, atau yang satu lagi dari kalangan konglomerat, satunya dari kalangan rakyat biasa misalnya ya. Ini berbeda. Kalau misalnya nikahnya nggak apa-apa, hukum boleh, tapi sekufu lebih afdol. Maka istilah kufu itu dari kata kufuan, dari kata kafa'a yukafi'u yang semisal. Ya, kifaan kufuan. Nah, ini artinya mumasalah, yang semisal. Walam yakul lahu kufuan. Maka lihat di sini lahu, lihat perhatikan lahu adalah sebagai muta'alliq. Kita sebutkan dulu muta'alliq. Yakun fi'ilnya mazum karena ada lam. Ini fi'il. Walam yakul lahu ahadun. Ini sebagai isim kana. Nah, lahu ini muta'alliq bi ahad. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Afan, lahu ini adalah muta'alliq kepada kata yakun, dan dia itu Allah Subhanahu wa taala. Lahu ahadun kufuwan. Ini kufuwan sebagai khobar kananya. Jadi kita bilang begini, tidak ada seorang pun, pakai ahadun bukan wahid, satu pun. Tidak ada satu pun yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nih, untuk Allah, hunya kembali Allah. Jadi seorang pun tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lahu kembali Allah.
seorang pun tidak sama. Sama pada siapa? Lahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kufuwan dia mansubun karena sebagai khobar kana, ahadun adalah sebagai isim kana yang diakhirkan li ajli al balaghah, dengan tujuan balaghah sastra agar hurufnya sama semua di akhir dengan dal. Dan lihat mubtada, asalnya kan ahadun isim kana itu sebagai mubtada, boleh nakirah kalau berada di akhir kalimat, ataupun kalau di awal kalimat sudah ada lahu sebagai muta'alliqnya, itu dibolehkan mubtada dalam keadaan nakirah. Maka di sini isim kananya nakirah, ahadun, tidak ada seorang pun bagi Allah yang menyamainya. Itu kita bilang terjemahnya. Atau boleh tidak ada seorang pun yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Susunannya asalnya lam yakun ahadun kufuwan lahu. Itu asalnya gitu. Cuma dibuat jadi lebih indah kalimatnya, jadi apa? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sesuai dengan wazan dan sesuai dengan sastra yang tinggi ya. Lam yakun lahu. Asalnya gini ya. Lam yakun ahadun isim kananya lahu kufuwan, atau lam yakun lahu ahadun, lam yakun ahadun lahu kufuwan. Talik ini. Ini asalnya. Lam yakun ahadun kufuwan lahu, atau boleh juga seperti itu. Kalau muta'alliq boleh ditaruh di mana saja. Asalnya isim kana taruh depan. Tapi ini ditaruh di belakang sebagaimana saya sampaikan, dan tujuannya adalah untuk ajli balaghah. Lihat pada ayat keempat ini ummahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Allah menafikan ya yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun siapapun dari kalangan Allah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penegas dari firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Sesuatu pun tidak ada yang sama seperti Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ustaz, manusia juga melihat. Manusia juga melihat, juga mendengar. Iya, tapi pendengaran dan penglihatan mereka tidak sama seperti pendengaran dan penglihatan Allah. Karena Allah tidak sama dengan satu apapun. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluknya. Jadi sifat-sifatnya Allah mendengar, Allah melihat, Allah menciptakan. Allah diantara sifat-sifatnya penyayang, pengasih. Manusia juga penyayang, pengasih, tapi semuanya tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih dari itu semua. Penglihatan kita tidak sama dengan penglihatan Allah. Allah melihat, penglihatan kita melihat, tapi nggak sama dengan penglihatan Allah. Allah mampu mendengar apa yang kita tidak bisa dengar. Allah mampu melihat apa yang tidak kita lihat. Maka ketika Allah menisbatkan tentang sifat-sifatnya, kita wajib imani tanpa perlu kita memisalkan pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki tangan, kita imani. Kalau punya tangan, wah kalau itu sama dong kayak makhluknya. Tidak sama sama sekali. Tangan suatu hal perkara yang jelas. Namun seperti apa hakikatnya kita tidak tahu. Tangan jelas, tangan itu digunakan untuk apa dan bagaimana bentuknya. Ya, satu hal digunakan apa? Paham, jelas makna tangan itu apa jelas. Tapi secara hakikatnya tangan Allah seperti apa kita tidak tahu. Tangannya seperti apa? Tidak tahu. Kita imani. Apakah sama dengan manusia? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya dengan satu apapun. Allah Maha mendengar, dengan Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah Maha melihat, penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan seluruh sifat-sifat yang lain yang Allah jelaskan dalam Al-Quran kita imani ya sebagaimana adanya sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Ada maknanya terkandung, tapi secara hakikat bentuknya seperti apa kita tidak tahu karena Allah tidak menyampaikannya pada kita secara detailnya. Oleh karena itu kita hanya cukup untuk mengimaninya. Imannya itu wajib. Kemudian mempertanyakannya adalah satu perkara yang diada-adakan karena para sahabat juga nggak pernah nanya bagaimana sih Rasulullah tangan Allah seperti apa, tidak pernah ada yang bertanya sama sekali. Kemudian menyamakan dengan sesuatu yang lain ya bila takyif wala tamsil, tanpa perlu kita bagaimanakan dan tanpa perlu kita memisalkannya dengan sesuatu apapun. Cukup kita imani sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini adalah makna dari walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka jelaslah bagi kita dalam surah Al-Ikhlas ini benar-benar murni menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Allah adalah satu-satunya esa. Allah yang kita sembah adalah tempat bergantung seluruh makhluknya. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allah sendiri mampu mengurus makhluknya. Dan Allah tidak ada yang sama ya dengan suatu apapun dari kalangan makhluknya. Baik, ini adalah surat Al-Ikhlas yang dicintai oleh para sahabat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Baik, sampai sini silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadholna. Silakan. Min fadlik ya Ustaz. Tafadhol ya Bu Linda Siregar. Oh, betul, ini juga termasuk surat dari ini Al-Madani Madaniyah. Al-Ikhlas. Kan katanya Bagus ya. sekali pertanyaannya. Baik, Al-Ikhlas ini Bu yang dimantau Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk kepada surat Makkiyah, Bu. Masuk kepada surat Makkiyah. Itu yang yang lebih benar Bu pendapatnya. Makkiyah, surat Makkiyah. Adapun Al-Falaq dan An-Nas nanti yang akan kita bahas itu adalah masuk pada surat Madaniyah. Jadi Al-Ikhlas ini sama sekali nggak ada hubungan surat Al-Madaniyah. Nggak ada hubungan dengan Al-Madaniyah. Maksudnya? Jadi dia diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ini namanya surat Al-Ikhlas. Karena berdasarkan ada sebab nuzulnya juga kan saya sampaikan. Ada orang musyrikin yang bertanya pada Nabi SAW, sifatkan tentang Rabb kamu. Sifatkan wahai Muhammad tentang Rabb kamu. Gambarkan pada kami tentang Rabb kamu. Nasabkan pada kami Rabb kamu itu siapa. Yang kamu sembah itu siapa. Maka turunlah ayat ini. Berdasarkan sababun nuzul itu, menyebabkan surah Al-Ikhlas ini masuk pada surat Makkiyah. Dan selalu ada korelasinya Bu, dengan surat-surat ya Madaniyah tentunya. Setiap surat yang diturunkan Makkiyah atau Madaniyah, itu selalu ada namanya korelasi, ada artinya keterkaitan antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Begitu ya Bu Linda Siregar. Nah, berarti asbabun nuzul surat Al-Ikhlas dari Jalalain ini dia bilang simpulannya bahwa surat ini termasuk ke dalam kelompok surat Madaniyah. Berarti ini melenceng lah ya. Iya, melenceng. Yang betul Makkiyah Bu. Yang betul adalah Makkiyah, bukan Manusia Madaniyah. kan Afan. Iya. Ya, yang lain? Tidak ada ya? Kalau tidak ada ya, saya kira sampai sini dulu aja pembahasannya ya. Lanjutkan ke Falak kayaknya nggak cukup waktunya. Baik, sampai sini aja dulu biar nggak terlalu banyak juga. Ya, barangkali Ummahat juga memiliki keperluan lain di rumah ya. Sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Ya, silakan. Insya Allah ada rekaman. Ada insya Allah rekan. Ya. Silakan Bu Ratna. Alhamdulillah. Ayat yang itu buat lam yalid wa lam yulad itu Ustaz. Ya. Itu yalid itu jadi kedudukannya sebagai apa Ustaz? Lam yalid wa lam yulad. Ya, Iya. dia sebagai bagus tadi. Lupa saya belum sampaikan berarti ya. Yalid Ya, fi'il belum. fa'il. Dia fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Bagus Ibu. Pertanyaannya bagus. Lam yalid fi'il fa'il, fa'ilnya domir huwa kembali pada Allah. Yulad lam dia huruf nggak punya kedudukan. Kemudian yulad dia fi'il. Yulad. Yang dicari bukan fa'il. Kalau untuk yulad yang dicari naibul fa'il. Gitu ya. Siapa yang diperanakan. Jadi bukan fa'il lagi kalau untuk fi'ilnya yang seperti ini, fi'il majhul. Naibul fa'ilnya adalah domir huwa kembali pada Allah. Dia sebagai atof jumlah. Atof kalimat untuk kalimat sebelumnya. Ya, ini jumlah pertama. Sebentar dulu, belum selesai Ibu. Jumlah pertama. Ini kemudian disambungkan dengan di kata kalimat majemuk. Ini dua kalimat ini adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah, khobar ketiga untuk huwa di sini mubtadanya. Jadi menjelaskan Allah itu satu, kabarnya Allah itu esa. Yang kedua, kabar tentang Allah itu as-samad. Yang ketiga, Allah itu yang kalian minta aku untuk sifatkan dengannya wahai orang-orang musyrikin,
Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan yang terakhirnya lam yakul lahu kufuwan ahad, fi'il kana, isim kana, khobar kana, lahu muta'alik sebagai khobar jumlah fi'liyah, kita bilang sebagai khobar 4 mengabarkan tentang huwa tadi pada mubtada tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bu Ratna tentang kedudukannya. Mudah-mudahan ada ininya ya Ustadz ya, rekamannya soalnya penting banget ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada. Baik, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan, Bu Linda. Nomor 2, 3, 4 itu semuanya termasuk sifat-sifat Allah kepada huwa tadi ya Ustaz. Betul. Pada huwa tadi. Ya, dhamirus sya'an. Kalimat yang mau disampaikan itu apa sih? Perkara penting. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu ya Bu Linda. Betul Bu. Kembali menjelaskan tentang Allah. Bagaimana mungkin umat bilang begini, ya. Kalimat mudahnya. Umat bilang khobarnya banyak. Huwa Muhammadun. Dia adalah Muhammad. Muhammad itu siapa sih? Muhammad adalah seorang yang rajin. Muhammad mustahidun. Dan Muhammad itu adalah seorang yang pintar. Muhammad zakiyun. Kabarnya tentang Muhammad. Muhammad adalah seorang yang punya akhlak, zukhulukin. Dan Muhammad adalah mu'addabin. Ini semua kabar semua. Kabar 1 mustahidun, zakiyun kabar 2, zukhulukin khobar 3, mu'addabin khobar 4, menjelaskan tentang Muhammad tadi. Muhammad itu orang yang rajin, Muhammad adalah orang yang pintar, Muhammad adalah orang yang punya akhlak, dan Muhammad adalah orang yang beradab. Sama dengan ini. Allah itu adalah Esa. Allah itu adalah As-Samad, tempat bergantung makhluknya. Allah adalah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah itu adalah ya satu-satunya yang sifatnya tidak sama dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Begitu Bu Linda. Kira-kira. Boleh dibilang badal ya Ustaz, 2-3-nya. Apa? Sebagai apa? Boleh bilang badal. Badal nggak 2 dan bisa. 3. Tidak bisa badal. Tidak bisa badal. Naat juga enggak. Karena Muhammadunnya kan ma'rifat. Mustahidunnya nakirah. Coba kalau dibilang gini, huwa Muhammadun thalibun mustahidun zakiyun. Iya bisa jadi naat. Bukan badal, bukan badal. Tapi khobar 1, khobar 2, khobar 3. Begitu Ibu. Oh iya. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Bangga baca-baca ini, bangga Ustaz, saya sudah belajar. Ya Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau dibaca sambil dipahami ya, tadi maknanya luar biasa, ini makna agung sekali. Nah, insya Allah ta'ala nanti dilanjutkan ke surat berikutnya ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya mau tutup pembahasannya. Ada yang mau ditanya Ustaz? Untuk Falak Anas saya kira di pertemuan berikutnya aja deh. Ya, takutnya nanti tambah panjang. Nah, silakan. Mau tanya Ustaz? Ya. Ustaz, ini kan berkaitan dengan menjelaskan mengenai Allah. Kemudian kalau misalnya ahad itu berarti nama ya, nama Allah kan ya, termasuk nama Allah juga. Tapi Allah juga mempunyai nama Al-Wahid juga Ustaz. Tapi Allah punya apa? Ada nama Al-Wahid juga. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa digunakan ahad karena satu-satunya. Ya. Ahad itu kan nama Allah ya Ustaz ya. Termasuk nama dan sifat Allah juga kan ya? Ya, setiap nama mengandung sifat. Betul. Setiap nama mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tapi dari nama-nama itu, dari asma-asma Allah, salah satunya juga ada Wahid juga Ustaz. Yang membedakan apa ya Ustaz ya? Karena di nama Allah ada Al-Wahid, kemudian di nama Allah juga ada Al-Ahadu. Ya, bagus tadi pertanyaannya. Ya betul Bu. Di antara nama Allah ada Al-Wahid, ada Al-Ahad. Ya. Ada perbedaan di antara keduanya. Ada perbedaan di antara keduanya. Al-Wahid dan Al-Ahad. Allah itu Al-Wahid. Allah itu satu, Esa. Ya, dan Ahad ini lebih mengkhususkan. Lebih apa? Mengkhususkan. Allahu Al-Wahidu. Al-awwalu apa? Dalam ayatnya lupa lagi saya. Ada betul Al-Wahid, Al-Ahad.
Berarti dengan adanya kata al-ahad itu menyempurnakan makna al-wahid. Begitu Bu Ira. Secara umumnya demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga disifatkan dengan al-wahid dan al-ahad ini sebagai bentuk kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan sebetulnya kalau al-ahad saja cukup. Tapi ditambahkan lagi al-wahid, tentunya semakin banyak nama itu akan semakin menunjukkan makna atau keagungan makna yang ada di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang memiliki nama-nama yang banyak. Lebih daripada 99 yang kita diminta untuk yang kita dianjurkan untuk menghafalnya dan mengetahui maknanya. Yang kita diminta apa? Dan diharapkan dan sangat dianjurkan untuk mengetahui maknanya. Lebih daripada 99. Nama-nama Allah banyak sekali dan setiap nama pasti mengandung sifat. Jadi kalau semakin banyak nama-nama Allah, ya Allah memiliki banyak nama, itu menunjukkan berarti semakin agungnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan semakin tambahnya kekuasaan atau kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan kalau al-wahidu masih memungkinkan adanya yang kedua, tapi kalau al-ahad sudah menunjukkan mutlak tidak ada lagi yang kedua. Jadi saling melengkapi antara al-wahid dan al-ahad. Begitu Bu Ira. Kalau ditanya mana yang paling lebih memberikan kekhususan, jawabannya adalah mana al-ahad. Secara umumnya demikian ya Bu Ira ya. Untuk terkait dengan perinciannya bisa dibaca atau nanti dikaji terkait dengan makna-makna pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau fikih Asmaul Husna. Fikih dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu Ira. Secara singkatnya aja demikian. Ustadz, berarti kalau yang ayat ketiga yang lam yalid wa lam yulad itu sebenarnya hanya menjelaskan dari Sifat. apa ya? Jadi bukan menunjukkan, ya hanya sifat ya Ustadz. Jadi Iya, bukan sifat, bukan menunjukkan ke nama, Betul. bukan menunjukkan ke nama karena nama itu sudah ada di Ahad, ada di As-Somad. Betul. Betul. Kemudian yang Akufud ini juga nggak ada ya Ustadz ya? Ya, lam yakul lahu kufuwan hanya menunjukkan sifat saja tanpa menunjukkan nama. Betul. Setiap nama mengandung sifat, tapi setiap sifat belum tentu menunjukkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu ya? Makanya untuk nama-nama Allah cakupannya lebih luas dibandingkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Ira. Betul sekali. Maka saya bilang tadi terkait dengan itu lebih bagus bagi kalau misalnya dikaji secara lebih dalam tentang apa fikih Asmaul Husna, fikih dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau tentang qawaidul muslah fi al-asma'i wa sifatillahi ta'ala, tentang kaidah-kaidah yang mencakup tentang pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau kita membahas itu maka akan lebih Masya Allah lagi ya, kita akan lebih tahu secara lebih dalam tentang kandungan nama dan sifat Allah yang bagaimana harusnya kita pasti imani sesuai dengan bagaimana para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Ira. Satu lagi Ustadz, Silakan. pernah mendengar ikhlas itu al-asas bukan Ustadz? Akhlaso, dia kata akhlaso. Betul Bu, akhlaso. Bukan nama lainnya al-asas ya, nama suratnya. Akhlas. Al-asas. Apa? Namanya lainnya al-akhlas. Al-asas, asas. Al-asas, benar. Ya, ini nama berdasarkan ijtihadi di kalangan para ulama ya. Asas karena sebagai pokok Bu, asas. Ya sebagaimana kalau umat lihat dalam tafsir-tafsir sebagian dari tafsir-tafsir menyebutkan tentang diantara nama-nama surat misalnya seperti tafsir Al-Maudu'i di tafsir ya Al-Qur'anul Karim yang sampai kita 20-an jilid ya tafsir Al-Maudu'i namanya. Ditulis oleh kumpulan para ulama. Dalam tafsir Al-Maudu'i di sini menyebutkan tentang nama-nama dulu, kemudian tentang apasnya, tentang kandungan surat ini dengan surat sebelumnya, korelasinya apa, kemudian nanti sebab nuzulnya dan sebagainya dibahas secara sempurna. Atau dalam tafsirnya Awahbah Az-Zuhali ya Awahbah Al-Zuhri beliau juga menulis tentang tafsir dan menyebutkan tentang nama-nama. Dan di antara nama-nama al-ikhlas betul Ibu, namanya al-asas. Namun nama itu bukan diambil dari dalil dari Nabi yang mengatakannya atau Allah langsung mengatakannya. Bukan Ibu ya, tapi itu berdasarkan ijtihad para ulama. Ya, menamakan dengan apa? Al-ikhlas. Karena di dalamnya menunjukkan makna keikhlasan atau kemudian menyebutkan tentang keesaan Allah. Demikian pula dengan asas. Asas karena dari mana surat Al-Ikhlas ini menunjukkan pada pokok-pokok daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berdasarkan dalil itu adalah diantaranya Qul huwallahu ahad. Nama Al-Ikhlas diantaranya namanya Qul huwallahu ahad. Apa dalilnya? Ada Nabi yang mengatakan diantaranya ya dalam hadis yang saya sebutkan sebelumnya,
apabila kalian ya katakanlah apa ya Rasulullah, katakanlah apa? Kata qul huwallahu ahad wa qul muawwidatain hina tumsi wa hina tusbih. Bacalah oleh kamu qul huwallahu ahad. Nabi mengatakannya begitu, bukan bacalah oleh kamu al-ikhlas atau bacalah oleh kamu asas, bukan. Nabi mengatakan bacakanlah oleh kamu qul huwallahu ahad dan muawwidatain yaitu al-falaq dan an-nas ketika kamu dalam keadaan pagi dan sore, maka insya Allah kamu akan dicukupkan dari perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakannya qul huwallahu ahad. Sama dengan muawwidatain, ya muawwizat, al-ikhlas juga namanya muawwidah. Di antara namanya itu berdasarkan ya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Iqra al-muawwidat, dan sebagian nama itu dinamakan oleh para ulama sebagai bentuk istihad, makna terkandung dalamnya itu apa sih, kenapa dinamakan dengan itu. Begitu Bu Ira. Jadi terkait dengan nama-nama surat itu ada yang secara tauqifi itu maksudnya berdasarkan dalil, Nabi langsung menamakannya ya. Atau sebagian lagi nama-nama surat itu berdasarkan ijtihad ya para ulama itu, antara para sahabat ketika meletakkan Al-Quran dalam mushaf, mulai dibukukan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, baru ditulis surat-suratnya, nama suratnya apa dan sebagainya. Itu semua berdasarkan ijtihad. Begitu Bu Ira. Ustaz. Nah, Jazakallahu khairan. wa iyaki ya Bu Ira. Ada lagi yang lainnya? Bertanya Iji. Silakan Bu Tusti. Ya, tadi kan mengenai hubungan antara sholat subuh, maghrib sama witir itu gimana ya? Ini artinya ditekan maksimal, terus yang kedua kalau huwa fi sya'an tuh artinya apa ya Ustaz? Itu aja Ustaz, terima Maaf kasih. Bu, suaranya tadi Waalaikumsalam terputus-putus. warahmatullahi Bisa diulang lagi? Diulang lagi pertanyaannya. wabarakatuh. Iya, untuk sama Aduh, suaranya, Mat, dengarnya putus-putus gak? Kok di saya putus-putus ya? Putus. Iya, putus-putus. hubungannya Putusnya mesti dekat ke itu internetnya kayaknya Bu. Internetnya nggak ini, putus-putus suaranya Bu. wifi-nya tapi nyala. Masih putus-putus nggak? Hubungan antara Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas Ustadz. Oh iya. Hubungannya sama, Halo. makanya saya bilang di antara nama Al-Kafirun, di antara nama surat Al-Kafirun ada Al-Ikhlas. Kenapa? Karena Al-Ikhlas dan Al-Kafirun sama, jelas menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kita mengesahkan Allah dalam sisi ibadah. Bahwasanya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah apa yang disembah selain Allah. Bagaimana mereka yang menyembah pada Tuhan mereka? Mereka tidak menyembah pada apa yang kita sembah. Ini menunjukkan tentang apa? Tauhid, yang mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Kita hanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti korelasinya sama dengan al-ikhlas, menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan, dianjurkan bagi kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggabungkan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada bacaan-bacaan sholat beliau, dan antaranya yang saya sampaikan di muqaddimah awal. Bagi yang terlambat ya bisa dengarkan rekamannya atau sampaikan di sini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini di sholat sunnah fajar subuh, kemudian di ba'diyah maghrib, kemudian yang ketiga di saat sholat witir, di akhirnya baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Apa tujuannya? Karena bermakna tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah hidup kita sebagai seorang muslim, hidup kita sebagai seorang muslim harus senantiasa diiringi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Kehidupan kita seluruhnya diisi dengan tauhid. Makanya perkara tentang tauhid ini perkara yang sangat penting dalam agama kita sebagai asasnya. Maka dikatakan juga sebagai surat asas. Begitu Bu Tusti. Jadi korelasinya adalah agar kita senantiasa ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupan kita. Kalau subuh kan awal kali kita aktivitas, maghrib akhirnya malam, witir akhir kita melakukan aktivitas, karena setelah witir kita tidur, betul nggak?
Semuanya kita harus Iya, isi dengan iya. mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Tusti. Karena sebagaimana saya sampaikan di awal di muqaddimah, ada keutamaan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, kita akhiri hidup kita dengan mentauhidkan Allah, maka jaminannya pasti, tidak lagi ragukan, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Begitu Bu Tusti. Kalau yang huwa fi sya'an Ustaz, Huwa fi sya'n. Ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, di dalam surat Ar-Rahman. Huwa fi sya'n. Ini huwanya bukan huwa ini ya. Huwa bukan huwa sya'n, bukan domir sya'n, bukan. Huwa itu kembali ke Allah. Huwa fi sya'n. Allah Subhanahu wa taala itu mengatur dalam segala urusannya. Sya'n. Jadi segala perkara itu diatur Allah Subhanahu wa taala. Sya'n ini perkara atau urusan. Itu maknanya Bu, fi sya'n. Ini sya'n nanti sebagai khobar syibul jumlah dari mubtada kata huwa. Huwanya kembali ke Allah. Karena disebutkan kepada ayat sebelumnya. Begitu Bu Tusti tentang fi sya'n. Wa'yak ya Bu Tusti. Ustaz mau tanya, Ya, Bu Ratna. ya, ini saya hanya menegaskan aja dalam kesimpulan saya, Ustaz. Berarti kan huwa di sini dengan Allah yang di ayat pertama itu kan dia sebagai mubtada tuh 1 dan 2. Nah, semuanya ke bawah itu merupakan kabar ismiyah semua ya. Kabar jumlah ismiyah semua. Enggak, Menjelaskan lam yalid untuk fi'liyah. ya ini kan nanti untuk Fi'liyah. kalau yang Khobarnya ada dua. Ada khobar ismiyah. Ini mubtada khobar. kalau yalid, Lam yalid fi'liyah. oh iya. Kan fi'il. Kalau Fi'il fa'il. yalid itu ya fil fa'il itu kan kabarnya fi'liyah. Iya, khobar fi'liyah. Ya, tapi nanti kan dengan ini lam yulatnya itu kan juga merupakan athof jumlah ismiyah, Ustaz. Fi'liyah, kan fi'il. Yulat fi'il. Kalimat yang dimulai dengan fi'il berarti fi'liyah. Oh, jadi Ah. di sini ini kabarnya Khobar. berarti jumlah Khobar itu, Jumlah. khobar kan jumlahnya ada dua. Khobar itu boleh Ya. jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'il, ya sama aja. Yang penting intinya dia mengabarkan tentang kata yang disebutkan di awal. Begitu, Bu. ya, jadi kabarnya itu lebih banyak ya, menjelaskan Betul. mubtada'nya, Ustaz ya. Iya, benar. Ya, khobar itu bisa Ya, Ustaz. 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya, khobar itu artinya yang mengabarkan, yang menyempurnakan, yang menjelaskan tentang kata sebelumnya yang ingin diungkapkan. Itu maksud dari khobar. Begitu, Bu Ratna. Jadi bisa kabar itu lebih dari banyak sekali, bisa Boleh. banyak ya, Ustaz ya. Nggak apa-apa. Iya. Silakan bebas saja. Ya, ya, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz. Nah, syukran, Ustaz. Ya, afan, Bu Ratna. Nah, saya kira cukup. Kalau tidak lagi bertanya, sampai sini dulu. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Al-Falaq dan An-Nas ya. Mohon maaf, tidak sampai selesai. Al-Falaq dan An-Nas. Saya kira biar tidak terlalu panjang. Al-Falaq dan An-Nas, lanjutan dari Al-Ikhlas, Mu'awwidhatain. Setelah kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita meminta perlindungan. Apa sih perlindungan yang kita minta pada Allah dari Al-Falaq dan An-Nas ini? Dan Al-Falaq dan An-Nas ini juga memiliki suatu keutamaan yang besar ya, sama seperti Al-Ikhlas tadi. Dan bahkan sababun nuzulnya ini memberikan banyak faedah buat kita. Seperti apa sih? Ya, insyaallah ta'ala nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk emas sekalian. Tentunya semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan yang anak perbuat. Ya, semua yang benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang salah dari anak pribadi. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya bisa bermanfaat untuk emas sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat dalam ilmu hari ini memberikan pada kita ya tambahan iman dan juga tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa fil majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.